markup belanja besar sekali di tahun 2025 itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang kemudian diberikan opini WTP oleh BPK. Itu catatan pertama kami dari BGN. Nah, mengenai angka-angkanya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Laporan realisasi anggaran, ada di situ jumlah pendapatan. Nah, mungkin ada pertanyaan jumlah pendapatan itu dari mana, karena kami tidak melakukan operasionalisasi untuk membuat PNBP dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pengembalian belanja tahun 2024. Jadi ada kelebihan belanja tahun 2024 yang kemudian dikembalikan di tahun 2025, maka dicatatlah di dalam pos pendapatan. Kemudian jumlah belanja 51,5 T, itu di dalamnya termasuk juga belanja untuk program makan bergizi gratis. Kemudian di sisi neraca ada jumlah aset 5 triliun, jumlah kewajiban 1 triliun sekian. Mungkin saya tidak usah menyebutkan angkanya satu persatu karena Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan bahan tertulisnya dan sebagaimana juga bahan tayangannya. Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5. Nah, ini secara umum gambarannya. Kemudian bagaimana detailnya secara angka pendapatan, next slide. Nah, laporan keuangan akan selalu disusun secara perbandingan. Jadi tahun 2024 dan tahun 2025. Tahun 2024 baru pertama berdiri BGN, maka memang secara angka banyak yang masih nol. Angka-angkanya tahun 2024. Nah, ini yang kita lihat di tahun 2025. Tadi yang sudah saya jelaskan ada pendapatan PNBP, tapi sebenarnya ini bukan pendapatan PNBP nih, hanya memang posnya adanya itu maka masuknya ke situ. Sebenarnya ini adalah pengembalian dari beban tahun 2024. Kemudian belanja pegawai di situ secara anggaran 3,3 T, tapi memang baru terrealisir 117. Kalau kita lihat angka deviasinya cukup besar, kenapa begitu? Karena salah satunya pegawai P3K yang semula direncanakan akan kami angkat sebagai P3K batch ketiga tahun 2025 tidak terrealisir di 2025, tetapi terrealisir di tahun 2026, maka memang angkanya realisasinya menjadi kecil. Kemudian belanja barang dari 73 T terrealisir hanya 48. Nah, itu angkanya juga realisasinya cukup rendah, hanya 66%. Itu antara lain adalah karena sebenarnya pada saat proses berjalan belum selesai atau dalam tanda kutip anggarannya belum habis lah ya, BGN mengajukan ABT 14T, padahal pada akhirnya tidak terserap juga, maka angkanya cukup besar di situ, realisasinya hanya 66%, dan itu termasuk di dalamnya adalah pengembalian belanja Banpers 12T dan ada tunggakan-tunggakan. Nah, ini yang nanti mungkin PR bagi kami untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan karena memang akan seperti itu, angkanya 167 sekian. Kemudian uang muka belanja, nah ini mungkin ada pertanyaan, kenapa ada uang muka belanja besar sekali di tahun 2025? Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang muka hanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di 2026, 243,9 M. Kemudian piutang bukan pajak. Nah, ini adalah SPPG MBG ya, yang itu sebenarnya masalah treatment akuntansi saja Ibu dan Bapak. Dan kemudian ada penyisihan piutang, itu memang harus begitu karena 0,5% itu secara ketentuan sistem akuntansi pemerintah harus dicadangkan gitu. Kemudian piutang bukan pajak dan persediaan. Persediaan ini ada ATK, ada lain-lain lah. Ini umum saja sebenarnya. Nah, kemudian aset tetap. Ada peralatan dan mesin, itu ada komputer dan sebagainya 1,4 T.
Kemudian ini mungkin ini kategorinya saja, ada jalan, irigasi, dan jaringan. Ini kelompoknya, tapi yang dimaksud di sini sebenarnya jaringan internet yang memang kami gunakan. Jadi 6,8 M. Kemudian aset tetap lainnya 18,9 M. Kemudian konstruksi. Nah ini konstruksi dalam pengerjaan. Ini adalah pencatatan atas uang muka yang sudah diberikan kepada 315 SPPG yang dibangun atas biaya APBN yang keluar dari BKN 375, yang penyelesaiannya seharusnya dibayar di tahun 2026, tapi di tahun 2026 ini belum bisa dieksekusi karena memang juga anggarannya tidak disediakan lagi oleh Kementerian Keuangan. Kemudian akumulasi penyusutan aset tetap itu sesuatu yang biasa.